Sebelum kita mengakhiri, kita kasih kesempatan closing statement kepada setiap narasumber, didahului dengan Pak Ahmad Saroni. Tolong dikasih pendapat, masih perlu nggak itu dana aspirasi? Silakan, kurang dari 1 menit. Kami sebagai anggota DPR tetap melakukan kegiatan yang sifatnya menyerap aspirasi untuk kepentingan masyarakat. Dan itu perlu uang. Dan itu perlu uang. Oke. Uang bukan untuk kepentingan pribadi, tapi uang untuk dilanjutkan kepada kepentingan di dapil. Walaupun sebagian ada penyalahgunaan. Itu yang lain. Kita tutup statement adalah anggota DPR berhak dan untuk melakukan kegiatan di dapil untuk menyerap aspirasi dalam sosial masyarakat. Oke, terima kasih kepada Pak Masinton Pasaribu. Ya, dimanapun parlemen, ya di berbagai negara di dunia ini, dia difasilitasi oleh negara. Ya. Nah, Parlemen Indonesia atau DPR RI Indonesia, ya itu kalau kita bandingkan dengan APBN kita yang 2.700 triliun, anggaran DPR yang 6 triliun, kemudian dibagi 2 lagi, 1 untuk kesekjenan, 1 untuk membiayai kegiatan dewan, ya itu cuma 0, sekian persen dari APBN kita. Nah, kalau kita kemudian objektif bagaimana memperbandingkan gaji DPR RI dengan gaji parlemen di berbagai negara dunia ini, anggota DPR RI tidak wah-wah banget seperti yang dibicarakan saat ini. Nah, tentu memang semua fasilitas itu yang diterima oleh anggota DPR RI maupun pejabat tinggi negara lainnya itu harus berbanding dengan kinerja. Anggota DPR RI Indonesia berasal dari 80 daerah pemilihan seluruh Republik Indonesia. Kemudian datang dari 9 fraksi partai politik. Ini tentu dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dan menurut Anda kinerjanya sudah maksimum? Nah, kami selalu berharap agar peningkatan kinerja itu terus-menerus. Dan karena sekarang ini apapun DPR itu adalah lembaga politik negara yang kita tidak bisa ukur kinerjanya seperti di pabrik membuat satu produk. Nah, maka fungsi DPR itu bagaimana memastikan negara dalam konteks legislasi, perundang-undangan, bagaimana negara bersama pemerintah DPR membahas satu undang-undang APBN untuk membiayai kebutuhan masyarakat selama 1 tahun anggaran. Kemudian bagaimana DPR melakukan fungsi pengawasan tadi. Nah, inilah yang diharapkan rakyat agar DPR bisa meningkatkan kinerja dengan fasilitas yang diterima. Lanjut dengan Pak Taufik, closing statement dari Pak Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI. Saya kira yang penting bagi DPRD DKI. Bagi DPRD DKI itu dipertanggungjawabkan betul sampai penggunaan anggaran per item. Tapi namun demikian bahwa tugas salah satunya adalah reses dalam mengenai aspirasi masyarakat. Saya kira kalau ngomong soal anggaran itu tadi seperti yang digambarkan oleh Pak Masinton bahwa anggaran DPRD itu jauh lebih sedikit 0, sekian persen dari anggaran APBD DKI Jakarta. Sehingga saya kira semua mesti memahami. Oke, terima kasih. Kepada Bapak Ray Rangkuti, 1 menit Pak. Ya, saya mendengar tadi pernyataan Bung Masinton betul-betul kayak pejabat politik betul lah beliau ini ya. Aktivisnya itu kehilangan gitu, sikap kritisnya seolah hilang gitu ya. Silakan, to the point. Itu satu. Nah yang kedua, dana reses itu memang kewajiban negara untuk diberikan kepada anggota DPR. Ya. Masalah kita bukan soal dananya, tapi pertama, apakah dananya itu dipergunakan memang sebaik mungkin atau tidak, alias transparan apa enggak. Gitu. Yang kedua, apakah dana itu betul-betul dapat memberi efek terhadap meningkatnya. Jangan bertanya lagi, kesimpulannya apa? Bukan, itu yang saya sebut tadi, untuk mengukur soal dana, mempersoalkan dana reses ini, apakah dana yang dimaksud itu efektif dalam menurut Bapak efektif atau tidak sekarang ini? Ini perkasuistik. Untuk anggota DPR yang sekarang sih menurut saya tidak terlalu optimal gitu. Nah yang ketiga, yang paling penting itu juga adalah dana reses ini, cara pandang anggota DPR terhadap yang disebut dengan dana reses itu harus dirubah. Kalau modelnya dengan cara pandang seperti yang disebutkan tadi oleh Bung Masinton, Pak Saroni, ada warga minta handphone, kasih handphone gitu. Itu bukan dana reses. Dana reses ini nggak akan nggak akan cukup gitu loh kira-kira. Oleh karena itu kembalikan ke hakikat yang
pengertian yang paling Terima pas kasih. dana reses itu. Gitu. Pak Lusius Karus. Ya. Kehebohan publik pasca Krisdayanti membongkar anggaran reses itu muncul saya kira karena selama ini anggota DPR terlanjur menjadikan dana reses ini sebagai sebuah informasi yang misterius gitu ya. Sehingga ketika ada anggota yang berani membukanya, orang lalu merasa wah ternyata anggota DPR selama ini menyembunyikan tunjangan reses itu karena besaran tunjangan itu ternyata luar biasa. Di sisi yang lain mereka tidak bisa menunjukkan performa yang luar biasa sesuai dengan dana yang mereka terima. Jadi saya kira jangan salahkan publik ketika kemudian serba terkejut gitu ya dengan DPR karena mereka sendiri tidak pernah memanfaatkan berbagai instrumen untuk menyampaikan informasi terkait tunjangan yang mereka dapat kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Gitu. Terima kasih kepada Pak Tejo. Ya Bang, ikatan tertinggi itu nggak ada lain kecuali suami istri. Itu yang disaksikan oleh Tuhan. Rakyat sama pemimpin nggak disaksikan, itu cuma formalitas saja. Ya. Tapi rakyat pemimpin itu sama dengan konsep jodoh suami istri. Jadi kalau suaminya penjudi, mungkin istrinya tidak penjudi tapi istrinya rakus. Karena esensi dari penjudi adalah rakus. Nah, mungkin anggota DPR jadi kayak gini yang 70% menurut Pak Lusius dan 10% menurut Mbak Syahroni. Itu karena rakyat juga. Sekarang saya ikut-ikutan karena sudah banyak dikritik, saya ngeritik rakyat juga. Pak, rakyat itu Pak, kalau ngelihat pejabat nggak kaya, nggak dihargai. Ini masalah pendidikan Mas Tri juga. Kalau kita bikin acara resepsi mantu, mereka cuma nyumbang 50.000 dirasanin. Gila Saronis, Mas Hinton, mestinya mulai kita dididik, gila nih, anggota DPR amplopnya 50.000. Berarti jujur banget dia, gitu. Jadi kesimpulan dana reses itu masih perlu atau tidak? Tetap perlu, tapi kalau diminta saya sendiri kalau jadi Pak Masinton nggak mungkin saya nggak ngasih beras, karena diminta. Nah, maksudnya diubah paradigmanya kalau ketemu anggota DPR atau pejabat jangan minta-minta, itu loh pendidikan di situ, itu aja. Oh aspirasinya omongin, kalau minta ke mertua, ya. Oke. Terima kasih, ya. Oke. Kesimpulan dari diskusi malam ini adalah satu, anggota DPR adalah manusia biasa. Ya. Yang kedua, tidak mungkin BPK, tidak mungkin dilakukan audit secara benar terhadap dana aspirasi karena memang anggota DPR itu tidak diwajibkan untuk membuat perincian laporan penggunaan uangnya. Jadi tidak mungkin dilakukan audit secara accounting yang benar. Dan oleh karenanya diakui oleh semua pihak masih terlalu banyak penyalahgunaannya. Masih terlalu banyak penyalahgunaan dana aspirasi dan sebagian dipakai menjelang pemilu untuk kampanye masing-masing dari anggota DPR. Dan yang terakhir saya mengutip pernyataan dari Ketua DPR Amerika Serikat. Ya, Nancy Pelosi, dumb politicians are not the problem. The problem is the dumb people that keep voting for them. Artinya, politisi yang bukanlah problem. Yang menjadi problem adalah rakyat yang dianggap karena memilih politisi yang itulah kesimpulan dari Hot Room malam ini dan terima kasih kepada semua narasumber ya, terima kasih kepada semua narasumber dan sampai ketemu lagi setiap hari Rabu jam 8 malam Hot Room di Metro TV yang semuanya yang tentang topik yang hot. Salam Hot Room dari Hotman Paris.
Metro TV.